Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penelitian tindakan. Perkenalkan, nama saya Marlia Herawati Saragih dan rekan saya Sulistia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari penelitian tindakan. Yang pertama, penelitian tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris Classroom Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada suatu kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Yang kedua, menurut Ahmad Zaidun tahun 2008, adalah salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya, baik itu melalui metode, pendekatan, penggunaan media, teknik evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas, merupakan penelitian kasus di suatu kelas. Hasilnya berlaku spesifik sehingga tidak untuk digeneralisasikan ke kelas atau ke tempat yang lain, dan analisis datanya cukup dengan mendeskripsikan data yang terkumpul. Selanjutnya yaitu ada model penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, menyusun tindakan. Dalam tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Peneliti tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan oleh berpasangan, yaitu antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses berjalannya tindakan tersebut. Tahap kedua ada pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap 2 ini pelaksanaan apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan tetapi harus berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Tahap yang ketiga yaitu ada pengamatan. Kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Jadi, pelaksanaan dan pengamatan berlangsung dalam waktu yang sama. Yang keempat itu ada refleksi. Ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Istilah refleksi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu reflection, yang dalam bahasa Indonesia artinya pemantulan. Kegiatan refleksi ini sebetulnya lebih tepat dikenakan ketika guru pelaksanaan sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Selanjutnya itu ada persyaratan penelitian tindakan. Persyaratan yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran dan berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, penelitian tindakan kelas oleh guru menuntut dilakukannya pencermatan secara terus-menerus, objektif dan sistematis. Artinya, dicatat atau direkam dengan baik sehingga diketahui dengan pasti tingkat keberhasilan yang diperoleh peneliti serta penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga itu ada penelitian tindakan kelas terjadi secara wajar, tidak mengubah aturan yang sudah ditentukan, dalam arti tidak mengubah jadwal yang berlaku. Tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan siswa, baik yang dikenai atau siswa yang lain. Yang terakhir itu ada penelitian tindakan kelas disadari betul oleh pelakunya, sehingga yang bersangkutan dapat mengemukakan kembali apa yang dilakukan, reaksi siswa, urutan peristiwa, hal-hal yang dirasakan sebagai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan rancangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sulistia Rahma. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai sasaran atau objek penelitian tindakan kelas. Nah, di sini terdapat 7 unsur yang dapat dijadikan sasaran atau objek dalam penelitian tindakan kelas. Unsur yang pertama itu ada unsur siswa. Nah, unsur siswa ini dapat kita cermati di mana ketika kita melakukan penelitian yang dapat kita amati ialah berupa kegiatan siswa, baik itu kegiatan siswa di kelas, proses pembelajarannya, proses pembelajaran di lapangan, proses pembelajaran di laboratorium, ataupun kegiatan praktek seperti kegiatan praktek di bengkel. Nah, kalau praktek di bengkel ini lebih cenderung ke arah siswa SMK ya, seperti itu. Ataupun juga dapat kita lihat pada kegiatan mereka saat sedang mengikuti kerja bakti di luar sekolah.
Jadi intinya adalah fokus kita terhadap sasaran ataupun objek penelitian kita terkait tentang kegiatan ataupun pelaksanaan suatu hal yang sedang mereka laksanakan. Yang kedua itu ada unsur guru. Nah, unsur guru ini dapat kita cermati pula bagaimana ketika seorang guru ataupun orang yang bersangkutan sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas, bagaimana proses dia mengajar, proses dia membimbing siswa-siswanya, ataupun dapat pula dilihat pada kegiatan saat sedang berdharma wisata. Jadi melihat bagaimana sih kemampuan seorang guru dalam memanage siswanya. Yang ketiga itu ada unsur materi pembelajaran. Untuk unsur materi pembelajaran ini, kita dapat melihat aspek urutan materinya. Ketika disajikan meliputi pengorganisasiannya, cara penyajiannya, ataupun pengaturannya. Nah, dapat dilihat apakah standar yang sudah dibentuk sudah terpenuhi dalam proses penyajian materi tadi terhadap siswa didik. Yang keempat itu ada unsur peralatan. Nah, unsur peralatan ini meliputi sarana dan prasarana. Ini meliputi sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang bagaimana yang dimaksud? Bukan hanya sarana prasarana yang dimiliki ataupun disediakan oleh sekolah, tetapi juga kita melihat sarana prasarana yang dimiliki oleh siswanya. Apakah sudah tercukupi? Apakah dengan sarana prasarana tersebut sudah mampu menunjang kegiatan pembelajaran yang menghasilkan output yang optimal? Yang kelima, itu ada unsur hasil pembelajaran. Nah, unsur hasil pembelajaran ini meliputi tiga aspek. Nah, tiga aspek atau ranah yang dapat kita kenal seperti ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Jadi, apakah tiga aspek tadi sudah terpenuhi? Karena tiga aspek ini menjadi titik tujuan yang harus dicapai melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, ada unsur lingkungan. Nah, unsur lingkungan ini meliputi lingkungan siswa di kelas, di sekolah, maupun yang melingkungi siswa di rumahnya. Informasi tentang lingkungan ini dikaji bukan untuk dilakukan sebagai campur tangan, tetapi digunakan sebagai pertimbangan dan bahan untuk pembahasan. Jadi, hasil temuan kita dalam penelitian kita mengenai unsur lingkungan tadi bukan memang semata-mata menjadi unsur yang dominan seperti itu. Tetapi unsur ini juga memiliki pengaruh yang secara cukup nyata juga dia berpengaruh terhadap hasil pembelajaran tadi. Memang dia tidak secara dominan mencampur tangani, tetapi dia juga memiliki pengaruh terhadap hasil pembelajaran. Yang ketujuh, itu ada aspek unsur pengelolaan, yang jelas-jelas merupakan gerak kegiatan sehingga mudah diatur dan direkayasa dalam bentuk tindakan, yang digolongkan sebagai kegiatan pengelolaan misalnya, cara mengelompokkan siswa ketika guru memberikan tugas, pengaturan urutan jadwal, pengaturan tempat duduk siswa, penempatan papan tulis, penataan peralatan milik siswa, dan sebagainya. Nah, dalam unsur pengelolaan ini kita melihat bagaimana kompetensi si guru dalam memanage atau mengelola siswanya, baik itu berupa pengaturannya dalam membentuk kelompok siswa, dalam pengaturan tempat duduk, bahkan sampai kepada pengaturan alat-alat ataupun tata ruang dalam kelas, yaitu dapat kita lihat ya, salah satunya adalah penempatan papan tulis dan juga penempatan peralatan milik siswa yang dia itu memang secara pribadi dimiliki oleh siswanya, bukan dari sekolahnya. Nah, dalam aspek-aspek ini juga kita melihat bagaimana kemampuan guru dalam pengelolaan hal tersebut. Apakah sudah baik atau jangan-jangan masih dirasa cukup dapat dilakukan perbaikan seperti itu. Lalu ada penyusunan laporan penelitian tindakan. Nah, seperti halnya penelitian-penelitian yang lain, pada penelitian tindakan ini juga kita diminta untuk melakukan yang namanya penyusunan laporan dari hasil penelitian tindakan kita. Nah, laporan penelitian tindakan ini juga sama halnya seperti menulis laporan-laporan dalam penelitian yang lain. Hanya saja dikatakan bahwa dalam menulis karya tulis ilmiah laporan penelitian sebetulnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menulis artikel. Karena lahan tulisan akan sudah dipenuhi dengan penjelasan tentang alasan, tujuan, manfaat, dan isi penelitian, kemudian cerita tentang tindakan dengan siklus-siklusnya. Pada akhir tulisan tinggal disampaikan hasil penelitian yaitu keberhasilan yang diperoleh dan hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan
ditutup dengan rekomendasi atau saran. Nah, kenapa dikatakan lebih mudah? Karena jelas dalam penelitian tindakan ini kita melewati yang namanya siklus-siklus. Siklus-siklus itu sudah kita laksanakan secara terorganisir dan sistematik, berurutan. Nah, dalam siklus-siklus yang sudah kita lakukan itu, kita sudah menemukan data-data yang konkret apabila sudah kita rasa cukup. Nah, saat kita sudah merasa cukup, maka otomatis data-data tadi sudah tersaji secara lengkap, hanya tinggal dalam pelaporannya kita melaporkan itu kembali dan menyusunnya kembali secara sistematis tadi sesuai dengan yang kita dapatkan pada saat melakukan penelitian. Dan dari hasil penelitian tadi, kita juga diharapkan menghasilkan rekomendasi sebagai bentuk saran yang dapat dilakukan apabila hasil temuan kita dinyatakan bahwa yang sudah selama ini diterapkan atau yang sudah dilangsungkan itu masih dirasa tidak cukup baik atau dapat direvisi atau diperbaiki lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama di sini bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bersifat kasuistik dan berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada di dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jelas ya, jadi dalam penelitian tindakan ini kita memang melihat apa saja hambatan-hambatan atau proses pembelajaran yang sudah diterapkan di dalam kelas tadi, apa saja kekurangan-kekurangannya atau mungkin kelebihan-kelebihannya itu akan terlihat setelah kita melaksanakan proses tindakan tadi. Nah, apabila dirasa kurang baik, tentu akan menghasilkan output yang berupa rekomendasi kita dalam penelitian tindakan ini. Yang kedua, metode penelitian PTK adalah suatu cara atau prosedur yang dilakukan untuk peneliti agar mampu menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian tersebut. Nah, ini jelas, saya rasa ini tidak hanya berlaku terhadap penelitian tindakan saja, melainkan setiap penelitian tentu harus mampu menjawab tujuan, baik itu rumusan masalahnya juga itu harus mampu terjawab di akhir, karena memang itu yang menjadi tujuan utama bagi kita dalam hal melaksanakan suatu penelitian. Kesimpulan yang ketiga, penelitian tindakan merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Tujuan utama PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar di dalam kelas. Nah, dari siklus-siklus yang sudah kita laksanakan dalam penerapan penelitian kita tadi, tentu kita memang berfungsi untuk melihat bagaimana profesionalitas guru yang menjadi objek penelitian kita. Nah, hal ini juga berfungsi apabila kita temui bahwa profesional guru itu masih dirasa kurang, maka dengan melaksanakan PTK ini tadi, kita dapat memberikan rekomendasi dari hasil siklus-siklus kegiatan penelitian yang sudah kita laksanakan. Baik, sekian hasil dari presentasi kami, kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik. Tetap jaga kesehatan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.